Tadinya sih saya kerjanya di pabrik tekno. Semenjak di sini saya benar-benar baru pernah lihat namanya tulang belulang manusia yang pernah saya cari. Sayanya tugas di sini ya karena kewajiban juga. Jadi ya berani, dibilang berani nggak berani ya harus berani. Di balik keheningan sebuah makam, terdapat kisah pahlawan yang tak terungkap. Penjaga dalam kesunyian itu rela menjaga, mendoakan, dan melindungi di terik dan gelapnya malam. Inilah kisah Pak Budi dari tanah peristirahatan. Nama saya Budi Haryanto, 35 tahun. 2019 sih mulainya. Untuk alasan karena saya juga di sini posisinya gantiin almarhum bapak. Tadinya sih saya kerjanya di pabrik tekno. Nah, almarhum bapak sudah sakit, ya akhirnya saya keluar nerusin di sini. Kita absen mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau biasanya sih di sini paling kalau misalkan cuaca lagi nggak hujan saya nyiram. Kalau nggak nyiram saya potong rumput. Terus sama pelayanan ke ahli waris, kayak gitu aja sih. Untuk pelayan ke ahli waris juga kita kadang bantuin bersih-bersih makam sama proses untuk perpanjang pajak makam. Kalau sibuknya itu sih paling di hari-hari tertentu aja kayak hari raya kayak Natal kayak gitu sih. Kan kalau di sini ada beberapa ini ya kayak bukan cuma Natal aja, ada Natal, Cengbeng. Ada gajinya juga per bulan dari Pemda. Setiap bulan. Dan ada juga sih kalau misalkan ahli waris datang juga dapat. Bedanya paling biaya sih. Beda biaya saja. Kalau di Kristen ini kan karena kita posisinya pakai peti. Jadi kalau di Muslim kan tidak. Kayak di makam lain pun kemungkinan beda sih harganya. Kalau peti untuk di Jelupang sini sih 3 juta. Kalau itu sih cuma ini aja, kita cuma perlu dokumen ahli warisnya aja. KTP ahli waris, KTP mendiang, KK, sama surat keterangan RT atau RW dan rumah sakit, kayak gitu aja. Untuk biayanya pun kita diminta untuk cash sih, karena kita pembayarannya secara langsung ke tim kita, ke bagian tukang gali, kayak gitu. Berhadapan langsung dengan ratusan makam setiap harinya, menggeluti ketakutan di setiap malam, Pak Budi siap menopang sunyinya kehidupan di TPU Jelupang. Cara pandang saya sih ya awalnya sih saya takut stop, tapi ya kesininya pun ya saya juga harus ada untuk pemikiran takut sih ada, karena emang sayanya tugas di sini ya karena kewajiban juga, jadi ya berani, dibilang berani nggak berani ya harus berani. Menurut saya berharga karena satu ya karena orang yang sudah nggak ada pun kita harus rela untuk mengurusnya. Apalagi kan di sini juga banyak keluarga yang jarang datang, kan kadang juga kita mikir kasihan kenapa gitu kan, keluarga yang udah nggak ada tapi kok nggak diurus gitu. Pernah takut sih, pernah takut, memang saya pernah. Apalagi pas untuk penguburan yang saya takut sebetulnya. Sampai ngangkat peti pun saya nggak mau. Awal-awal itu saya nggak mau. Tapi pas kesini-sininya, ya kembali kewajiban saya pribadi di sini ya harus berani. Kalau berdiri itu dari tahun 90 itu pembentukan lokasi. 91-92 itu mulai ada pemakaman. Memang dari tahun 92. Di Kristen ini beda-beda agama dan caranya pun beda. Kayak Kristen, Buddha itu beda. Kalau jenazah itu tetap ditepeti, cuman cara kalau di Muslim itu cara mendoakannya itu beda cara gitu. Kita juga nggak tahu caranya. Menurut agamanya, kepercayaannya masing-masing kan kita juga nggak tahu caranya seperti apa gitu. Dan posisi kalau untuk Muslim dan Kristen kan beda. Kalau Muslim kan kita harus menghadap ke kiblat gitu kan. Kalau ini kan benar-benar
kita nggak tahu harus posisi di sebelah mana, dan ini kan beda-beda posisi kepalanya, ada yang di mana kan beda-beda. Pak Budi, penjaga TPU Jelupang generasi kedua. Perbedaan agama tidak menutup hati Pak Budi untuk mengabdikan diri sebagai penjaga makam di TPU non-muslim Jelupang. Kalau untuk saya pribadi sih alhamdulillah itu nggak ada. Tapi kalau untuk kayak orang luar atau maaf misalkan Mbak gitu baru datang ke sini terus main, ya mungkin sekira sebulan atau berapa gitu, nggak nyampe sebulan pun kadang-kadang suka ditunjukin. Ternyata kebetulan di depan mata saya tuh kejadian, dia tuh ada yang pesen kopi, lumayan 100 ribuan harga kopinya, tapi udah dibayar. Awalnya sih saya nongkrong di depan sana kan, di depan ngeliat si Gojek kayak gitu lagi muter-muter aja nyari alamat, nggak ketemu-temu. Si Gojeknya itu mapnya, kalau saya lihat mapnya arahnya ke dalam, yang mesen di dalam. Dan si Gojek itu percaya nggak percaya. Awalnya sih dulu takut, tapi semenjak kebiasaannya karena di sini, bahkan malam pun saya suka kesini sih, jadi nggak ada rasa takut lagi seperti dulu. Jadi biasa aja sekarang. Untuk rasa takut sih itu ada ya, cuman kembali lagi ya kita juga semua pasti mengalami kan seperti itu. Semenjak di sini saya benar-benar baru pernah ngeliat namanya tulang belulang manusia yang pernah saya cari. Maksudnya kan di sini pernah waktu itu diangkat tulangnya kan, kita juga untuk dipindahkan pernah. Saya juga untuk sambil nyari tulangnya itu ya berani nggak berani ya harus, karena saya posisinya di sini kan ya saya lakuin. Bahkan pernah dulu banjir, karena pernah banjir juga, terus makamnya itu sampai rusak parah, sampai maksudnya karena kena air dia jadi keangkat, untuk peti-petinya itu keangkat. Itu pernah dulu waktu tahun 2020 ya kalau nggak salah, apa 2021 yang banjir parah itu. Itu pernah itu saya benar-benar saya cari sampai temu tulangnya itu di area liang. Kalau pribadi sih sebetulnya saya sendiri di sini, cuman kan di sini karena banyak teman juga ya, ada juga yang bantuin sih teman. Senang aja karena saya juga posisinya memang sukanya kerja sebetulnya di lapangan gitu. Senang aja sih ketemu orang baru, orang luar gitu lah, dibandingin kalau di pabrik kita ketemu orang-orangnya itu aja. Nah, kalau di luar di lapangan ini kan beda, kita banyak ketemu orang-orang baru lah gitu.